Pulau bertatahkan hasrat, bab 7, mengerang di tengah malam. Apa yang terjadi? Saya segera menjatuhkan daging panggang di tangan saya dan dengan cepat memasuki gua. Dalam cahaya api dari luar gua, saya melihat Liu Yifei yang telah terjaga selama beberapa waktu, bersembunyi di sudut dan gemetaran. Anda sudah siuman? Saya bertanya. Di mana saya? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Mata Yifei membelalak ketakutan dan dia bertanya dengan panik. Apakah kamu ingat kecelakaan pesawat? Aku menemukanmu di pantai dan membawamu ke sini. Perlahan aku mencoba menceritakan apa yang telah terjadi. Ekspresi wajah Gu Yifei berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menatapku seolah mencoba memutuskan, apakah aku orang jahat? Benarkah yang kau katakan? Yifei memeluk bintang-bintang A dengan kedua tangannya. Bukankah kamu yang melepas pakaian dalam dan stokingku? Tentu saja tidak. Kamu sudah dalam keadaan itu saat aku menemukanmu berbicara tentang stoking. Tanpa sadar aku menatap kaki Gu Yifei. Sobekan di stoking hitamnya yang robek terlihat sangat menggoda. Dibandingkan dengan Luo Yi dan Miao Bing, kaki Yifei lebih panjang dan ramping seperti kaki yang sering diklaim di internet. Sama sekali tidak perlu mengedit kaki di foto. Itu cukup untuk menjebak gadis-gadis muda yang menjual kaki di TikTok. Kruyuk, perut Gu Yifei tiba-tiba mengeluarkan suara. Sudah 4 jam sejak saya menemukan Gu Yifei. Selama 4 jam itu, kami makan cukup banyak ikan untuk mengisi perut kami. Sementara Yifei tidak makan apa-apa, wajar saja kalau dia lapar. Kamu pasti lapar. Keluar dulu dan makan. Aku menyuruh Yifei, ada 2 teman lagi di luar. Yifei menatapku dengan curiga, tapi tetap tidak bergerak. 2 gadis cantik, sama cantiknya denganmu. Aku tahu apa yang dikhawatirkan Gu Yifei dan berkata, sambil tersenyum. Mendengar kata-kataku, Yifei hanya bangun, dia menatapku curiga dan kemudian melarikan diri keluar. Saya mengikutinya perlahan. Saya tidak berbohong kepada Yifei. Saya pikir Yifei akan mengerti ketika keluar. Ketika saya keluar, saya benar-benar menemukan Yifei sudah duduk di tempat saya, mengambil daging yang baru saja kupanggang dan memakannya. Pemandangan itu membuat Miao Bing dan Luo Yi terdiam. Bagaimana tidak, Gu Yifei benar-benar seperti penjelmaan hantu lapar. Daging serigala panggang saya, bahkan belum matang sepenuhnya, dimakan begitu saja. Yi, berikan Yifei seteguk air. Kataku pada Luo Yi. Beri dia seteguk air. Miao Bing berkata sedikit tidak puas. Kami hanya punya 2 botol air sekarang. Ketika kami kehabisan air bersih, sudah tidak akan ada air bersih lagi untuk diminum. Kami sudah minum sedikit saat makan ikan bakar. Dan aku sudah menggunakan 1 botol lebih saat membersihkan luka. Air yang tersisa memang tidak banyak. Benar-benar tidak banyak air yang tersisa. Kata-kata Miao Bing tidak salah. Ini adalah pulau terpencil dan air bersih langka. Jika tidak ada air, itu akan menjadi masalah bagi kita. Oke, biarkan dia minum. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk memberi Yifei sebotol air. Apapun yang terjadi. Yifei bersama kita sekarang, dia anggota tim kita, jadi kita tidak bisa mengabaikannya. Saya melihat Miao Bing masih tidak bergerak, wajahnya juga berkerut. Jadi saya duduk di sebelahnya. Saya akan mencari cara untuk menemukan air bersih. Apakah Anda tahu cara mendapatkan air bersih? Miao Bing menatapku dengan curiga. Biasanya ketika saya di perusahaan, saya hanyalah seorang teknisi yang tidak dianggap. Dan sedikit orang yang memperhatikan saya. Jika saya tidak terdampar di pulau terpencil, mungkin saya tidak pernah berkomunikasi atau mengatakan sepatah kata pun kepada Miao Bing. Setelah terdampar di pulau terpencil, saya menjadi orang yang diandalkan dan dipercayai. Ya, saya tahu.
Aku sedikit mengangguk pada saat itu. Lui juga diam-diam menatapku dan tanpa sengaja terciduk. Aku pernah melihat video pendek sebelumnya, seharusnya tidak menjadi masalah, kataku sambil tertawa. Siapa yang tahu apakah video itu benar atau hanya untuk menipu penonton? Miao Bing masih tidak percaya karena sumber pendapatan mereka adalah membuat video pendek. Mereka tahu bagaimana merencanakan video mereka dan membuatnya terlihat realistis. Mari kita coba besok, setelah itu juga akan tahu, kan? Saya tidak akan menjelaskan ini dengan santai lagi. Jika Anda bisa mendapatkan air bersih, saya akan melakukan apa saja. Miao Bing berkata di telingaku dan dengan ringan, menjilat daun telingaku, penuh godaan. Saya ingat Miao Bing bermain dengan junior saya dengan mulutnya sebelumnya. Dan saya tidak bisa menahan perasaan di tubuh bagian bawah saya. Dalam hal menggoda, Miao Bing masih lebih unggul. Setelah Yufei selesai makan, dia langsung meminum air mineral yang diberikan kepadanya tanpa banyak bicara. Setelah saya makan, saya menggeser api ke sisi pintu masuk gua, menyisikannya. Lagi pula, di dalam gua agak dingin di malam hari. Karena itu mereka akan merasa lebih hangat. Kamu bisa tidur di dalam malam ini. Saya menemukan setumpuk kayu bakar kering dan menyisikannya. Dan kamu, Luo Yi menatapku dengan cemas. Aku akan menjaga apinya. Saat aku lelah, aku akan memejamkan mata sejenak. Saya menyobok api dengan tongkat kayu. Jika apinya padam, kalian akan kedinginan. Terima kasih, Gu Yufei menggigit bibirnya, mengucapkan kalimat ini, lalu berbalik dan memasuki gua. Aku juga lelah selama sehari, Miao Bing berkata sambil menatapku. Aku akan istirahat sebentar, lalu aku akan menggantikanmu. Aku tersenyum tak berdaya. Miao Bing datang menggantikanku, saya takut itu akan memakan saya. Saat saya mengobrol di sekitar api unggun, Miao Bing sesekali mengusap tubuh saya. Setelah Miao Bing dan yang lainnya memasuki gua, saya bersandar di pintu masuk gua. Setelah seharian, akhirnya saya punya waktu untuk berpikir, siapa yang tahu kapan tim penyelamat akan tiba? Berapa lama kita bisa bertahan? Dan apakah ada orang yang terdampar dan selamat di pulau terpencil ini? Sambil bertanya-tanya, tanpa sadar aku tertidur. Ketika saya bangun lagi, saya menemukan apinya hanya seukuran telapak tangan saya. Saya dengan cepat menambahkan beberapa kayu bakar dan dengan lembut menekan api keluar karena takut mengganggu Miao Bing dan yang lainnya. Dengan cepat, api membesar lagi. Saya menggunakan tangan saya untuk menggosok bahu saya. Saat saya tertidur bersandar di pintu masuk gua, jati leher saya agak tidak nyaman. Tiba-tiba terdengar suara samar dari dalam gua. Mengigau, aku tersenyum dan tidak peduli. Tapi setelah beberapa saat suara di dalam gua semakin keras. Aku tertegun saat mendengar suara itu. Rangan, mungkinkah dia diam-diam adalah? Apakah Miao Bing masih tidak puas sore ini? Mengapa tengah malam masih jalan tinggi? Memikirkannya membuatku pergi ke gua dan aku ingin menggodanya. Namun ketika saya melihat siapa yang berdiri di depan saya tiba-tiba tercengang. Bersambung